bosen nih, telepon Serdi aja kali ya. Halo Ser. Halo Fari, kenapa? Lu lagi di mana Ser sekarang? Gue baru balik ngampus nih, capek banget. Kenapa? Sama sih, gue juga baru balik kampus nih. Gue mau ngajak lu ketemuan nih, kita main yuk. Cabut. Cabut, mau kemana? Udah ikut aja, nanti gue Sherlock lokasinya. Pokoknya seru lah. Yakin seru, awas lo ya, jauh-jauh lo ya. Ya daripada stres kan di kampus, mending kita main aja. Sesuai yang gue kirim nanti lokasinya. Jadi lo mau Sherlock aja nih, nggak mau ngasih tau tempatnya nih? Nanti gue Sherlock ya, cepet ya. Nih gue kirim nih, iya. Awas lo ya kalau jauh-jauh lo ya. Oke. Oke, gue berangkat ya. Oke. Oke, see you. Aduh, si Fari mana sih? Udah di Ancol, yang bener aja, masa di Ancol sih? Ini orangnya nih, si ya Sherly. Fari. Sherly gimana lu? Lama banget. Jauh banget di Ancol. Ya iyalah, kan surprise ceritanya. By the way, gimana tadi kuliah? Ya gitu-gitu aja, kuliah sejarah sih apa yang harus dibahas lagi kan masa lalu juga gitu loh. Oh, masa lalu nggak boleh dibahas-bahas ya? Ya bisa aja. Kalau ekonomi gimana? Apa yang ramai ekonomi nih, Sherly? Ekonomi mah kebanyakan ngitung uang nih. Padahal duitnya aja bukan duit gue ya? Duit orang ya? Duit orang ya? Nice. Jadi gimana nih ke Ancol? Kita mau mantai nih sekarang. Ya enggak lah, kita mau cerita-cerita aja kayak biasa. Cerita-cerita apa kemana? Yuk ikut aja ke situ. Mau kemana Fari? Udah ikut aja. Fari mau kemana? Kok udah di Dufan aja sih? Ya ini Dufan kan bagian dari Ancol, Sherly. Banyak cerita-cerita menarik loh di sini. Serius banget. Emang gimana sih? Mau ceritain Ancol sekarang? Iya. Emang nggak pusing tadi habis belajar sejarah, terus sekarang mau ngomongin sejarah lagi, Fari? Enggak sih, enggak pusing. Lah kan seru juga kan. Iya sih, sama main ya. Daripada belajar ekonomi terus. Keputusan yang tepat. Kita ngobrol-ngobrol, Sambil ngomongin main. hasil kuliah Iya. tadi ya, hasil mata kuliah tadi, sambil main games. Emang kenapa sih ke Ancol gitu? Kenapa Ancol? Karena Ancol ini bukan hanya tempat wisata, tapi juga tempat bersejarah, Sherly. Sejarah apa Ancol? Tadi kan kita udah ketemu ya di awal tadi, ternyata itu tuh dulu juga berfungsi sebagai pantai dan tempat wisata. Udah dari abad ke-17, dari tahun 1600-an berarti. Ancol udah ada dari tahun Iya. 1600-an. Kawasan Ancolnya udah ada. Tetap sama kayak saya sekarang itu lokasinya pantai, jadi tempat hiburan orang-orang Belanda. Oh, Kan jadi iya. dulu kan pusat kota itu adanya di Batavia. Batavia itu yang kota tua sekarang kan. Nah, mereka kerja di sana, tinggal di sana. Nah, kalau liburan ke pantai di kawasan Ancol. Gitu. Tempat healingnya Ancol ya? Tempat healingnya Ancol ya, sambil mantai, nongkrong di sana, di bawah pohon kelapa gitu. Tapi semua itu berhenti tiba-tiba karena ada wabah penyakit. Oh, berarti tahun 1600-an berjalan Ya, jadi tempat berjalan wisatanya gitu. orang-orang Belanda. Ended up berhenti karena wabah. Iya, karena ada wabah penyakit malaria. Jadi Ancol itu kan daerah basah ya. Jadi tempat tumbuhnya nyamuk, di sana banyak nyamuk-nyamuk yang menyebabkan malaria. Akhirnya orang-orang Belanda ogah datang ke Ancol lagi, akhirnya terbengkalai. Jadi sepi tuh Ancol. Tapi waktu itu emang malaria lagi di mana-mana banyak banget Iya, ya? banyak banget. Akhirnya sepi itu Ancol. Ya udah ditinggalin, bukan tempat lagi tempat wisata orang-orang Belanda. Sampai akhirnya itu terus berlanjut ke setelah kemerdekaan, Sherly. Berarti lama dong berhentinya ya, Fari? Iya, lama banget. Cuman ada beberapa penduduk doang lah, sisanya tuh udah gak ada apa-apa lagi. Karena kan siapa yang berani tinggal di tempat penyakit Wabah kan penyakit gitu. ya. Tuh. Berarti awal pembangunannya gitu? Iya. Awal bangunannya itu idenya dari Soekarno, Sherly. Oh, ini hasil idenya Soekarno ya? Kenapa Jadi- Soekarno bisa kepikiran kayak gitu sih? Pas kemerdekaan ini kan gak kayak seperti sekarang ya. Pas kemerdekaan itu Ancol masih rawa-rawa. Terus ada istilah tempat jin buang anak juga. Saking Ancol? sepinya, iya. Dulu saking sepinya, sekarang Iya. saking ramenya. Aduh, ini masyarakat yang lagi Iya. main di Dufan ini heboh banget ya? Ya heboh banget. Soekarno waktu itu mau ngejadiin Ancol itu kawasan industri sebenarnya. Tapi dia di tahun 1950-an dia itu pergi ke Amerika. Kan tahu dong, saya di Amerika kan banyak tempat ya hiburan-hiburan lah, hiburan malam segala macam, ada Disneyland, Hollywood. Nah, Soekarno tuh punya ide Pengen nih bikin kayak Disneyland. Disneyland itu pengen ada di Indonesia. Konsepnya lah. Akhirnya dipilihlah kawasan Ancol ini karena emang kebetulan kan di zaman kolonial emang ini udah tempat wisata gitu. Di Jakarta saat itu emang belum ada tempat wisata yang di pinggir pantai. Semua kan di pusat di kota. Jadi ya udah kata Soekarno bangun aja.
Apalagi kan ini buat mempercantik kota juga kan. Jadi biar keren lah. Kalau Amerika keren, ada Washington DC, ada segala macem. Jakarta ada Ancol gitu. Jadi disulap lah. Jadi kawasan rekreasi begitu Sherly. Jakarta punya Ancol, tapi memang unik banget ya. Berarti itu hasil ide liarnya si Soekarno? Iya, ide iseng aja. Oh kan apalagi saat itu tahun 1950-1960, Soekarno kan punya ide-ide yang brilian tapi juga di sisi ekonomi, mungkin saya anak ekonomi juga paham ya. Ide-idenya itu adalah menghabiskan anggaran itu kan. Iya, Idenya bagus pada waktu tapi itu. menghabiskan anggaran. Salah satunya adalah Ancol ini. Ya, tapi ya bagaimanapun, Soekarno sebagai orang nomor satu, ketika dia punya ide ya harus langsung dilaksanain gitu. Jadilah si Ancol ini. Iya, proyeknya baru mulai itu tahun 1962 kalau nggak salah. 1962. Si kalau Dufan ini? Ancol. Oh, Ancol ya? Jadi kawasan Ancol ini tahun 1962 digarap. Berarti udah mulai dibenahin lagi, yang Iya. sempat berhenti karena malaria. Berarti baru dibenerin lagi, diperbaiki lagi. Itu pas kepemimpinannya Bapak Soekarno ya? Iya. Dia ngawasin langsung proyeknya Sherly, karena dia pengen banget gitu loh. Disneyland itu, konsep kayak Disneyland ada di Indonesia, tepatnya Jakarta di Ancol ini. Proyeknya itu diawasin langsung, didanai oleh bank, namanya Bank Dagang Negara. Bank Jadi, Dagang Negara. Bank itu ngasih pinjaman, ngasih dana itu buat pembangunan Ancol. Jadilah diuruk segala macam, tanah yang rawa-rawa tadi diambil, tanahnya diuruk. Kontraktornya dari Prancis, jadi serius banget. Bukan Bisa dari gitu ya? bukan kontraktor orang Indonesia, tapi langsung dari Prancis. Sulap lah kawasan rawa-rawa tadi, tempat jin buang anak, terus jadi pantai yang bersih lagi gitu. Tapi pembangunannya nggak lancar begitu aja. Masalahnya pasti duit nih. Masalahnya duit, terus juga politik juga bisa. Saat itu kan tahun 62, tahun 65 itu sempat berhenti pembangunannya. 62 kan mulai tadi ya. 65 itu berhenti karena kan saya tahu juga ya kalau misalkan belajar sejarah itu tahun 65 ada kejadian gerakan 30 SPKI itu. Soekarno akhirnya kan tumbang kan kekuasaan digantikan Soeharto, akhirnya berhentilah di situ. Terus gak ada duit juga kan, krisis ekonomi tahun 1960-an. Tapi gagasan Ancol itu yang bagus gagasannya. Sama Presiden baru Soeharto itu dilanjutin juga akhirnya. Oh, tetap dilanjutin ya Tetap sama dilanjutin. Presiden setelahnya ya? Presiden Soeharto itu dilanjutin juga, tapi pihak pengembang Ancol itu harus nyari uang sendiri. Berarti udah nggak ada suntikan dari bank itu? Udah gak ada suntikan Iya. dana dari bank itu. Udah dicarilah. Ada satu pemimpin proyek namanya itu Suwiryo. Orang Indonesia asli? Orang Indonesia asli, itu si bapak itu, dia yang memimpin proyeknya. Dia akhirnya nyari-nyari dana lah. Yang pertama nyari dana itu ke pengembang swasta. Jadi dia datang ke bos-bos kontraktor, ada juga yang ditolak, tapi akhirnya disetujuin sama Ciputra. Ciputra ini yang punya Pembangunan Jaya. Kalau saya tahu, daerah Bintaro, Pondok Indah itu dibangun sama Ciputra. Oh iya. Jadi di tahun 1960-an itu emang dia udah terkenal bangun-bangun proyek segala macam. Akhirnya ide itu sampailah ke datang Ciputra gitu. Ciputra setuju. Karena bagi Ciputra, dia langsung mikir cuan lah, namanya juga pembisnis kan. Dia Cuan langsung nih, mikir, prospek nih ya. prospek nih Ancol ini pasti bakalannya bagus. Dia udah ngide bakal bikin tempat wisata, bakal bikin hotel, villa, hiburan segala macam udah direncanain, akhirnya udah setuju lah. Ancol itu dibangun oleh berkat bantuan dari Ciputra itu. Oh. Tapi bukan berarti pembangunan itu tetap berjalan gitu aja gitu. Tetap juga kekurangan uang. Kekurangan uang lagi, Iya. lagi-lagi masalah Masalah duit, uang, masalah ekonomi, duit. Nah. finansial, gitu. Berarti memang di Ancol ini sudah didesain sedemikian rupa, ada hotel, ada tempat hiburan, ada pantai juga mungkin ya, dan juga ada ini tempat rekreasi seperti ini ya. Udah lengkap banget ya. Berarti gara-gara duit lagi. Duit lagi. Tapi saat itu juga ada cerita menarik, Sherly. Jadi kalau istilah sekarang Ancol ini dibangun juga PT-PT, patungan. PT. Iya. Tapi sebelum bahas itu tuh, Iya. karena lo tadi udah ngerjain gue ya, Fahri ya. Ya. Lo tiba-tiba ngajak gue ke Dufan, Ya. gue mau kasih lo game. Apa tuh, Sherly? Ikut aja, ayo. Jadi gini Fahri, gue mau ngajakin main game. Apa tuh? Jadi gue mau ngasih lo kuis ekonomi, Ya. karena kan kita mahasiswa nih, pasti tahu dong kuis-kuis ya, Ya. trivia-trivia. Nanti lo boleh deh kasih gue Kuis sejarah ya? kuis Lia? sejarah Iya, juga. iya. Yang kalah, yang nggak bisa jawab, harus main histeria ya. Ini beneran lo? Histeria. Aduh.
Deal dulu? Iya. Deal? Deal. Oke, gue mulai Iya, ya. oke. Pertanyaan pertama, kita satu pertanyaan aja lah ya. Iya, satu Oke. Pertanyaan pertama, apa nama kebijakan kalau menjual barang luar negeri itu lebih murah daripada menjual dalam negeri? Pertanyaan panjang banget ya. Jawab nggak? Kira apa ekspor? Ekspor, impor, Salah. apa tuh? Gua pas lah, gak paham gua. Mikir dong, ayo. Ekspor udah, impor kan tadi salah, inflasi, deflasi. Kayaknya itu gak nyambung ya. Jadi kayaknya lo lebih milih nyerah terus main histeria kayaknya Iya, ya. kayaknya gue lebih milih nyerah aja. Ekonomi terlalu berat loh kayaknya. Jadi gini, jawabannya adalah kebijakan dumping. Oh, dumping. Iya, Oke, oke. karena lagi rame juga kan sekarang kan. Iya, Makanya iya. sekarang banyak anti dumping namanya. Karena lo kalah, ikut gue Ya, main serius histeria. nih? Udah, ayo. Aduh, share yang bener aja lu. Shirley. Lemes banget dengkul gua. Fari, gimana? Aduh, gila gak kuat gua. Lu Duduk. Lemes dengkul gua. Gimana tadi? Aduh, gak kuat gua. Kayak mau jatuh. Lemes jatuh. dengkul gua. Nyawanya tinggal di atas ya? Iya. Jadi waras nih sekarang?